ada demonstrasi. Demonstrasinya aneh. Demonstrasinya diikuti sekian ratus orang. Itu temanya tolak reformasi Polri. Kaget saya. Di saat arus besar, masyarakat Indonesia bahkan termaktub dalam 17+8 tuntutan rakyat. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, inline sejalan dengan tuntutan masyarakat maupun kelompok sipil bahwa perlu atau sangat mendesak dilakukan reformasi Polri. Dalam hal ini meningkatkan profesionalitas, dalam hal ini meningkatkan kapabilitas-kapasitas, dan juga meningkatkan peran Polri. Karena arus besar masyarakat melihat kepercayaan masyarakat terhadap Polri akhir-akhir ini cenderung menurun. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu ada demonstrasi. Demonstrasinya aneh. Demonstrasinya diikuti sekian ratus orang. Itu temanya tolak reformasi Polri. Kaget saya. Di saat arus besar, masyarakat Indonesia bahkan termaktub dalam 17+8 tuntutan rakyat, di mana salah satunya adalah menginginkan presiden atau pemerintah untuk melakukan reformasi Polri, reformasi pembinaan Polri, reposisi Polri, meningkatkan profesionalisme Polri, dan kemudian Presiden Prabowo juga menanggapi sangat positif. Bahkan pada pertemuan dengan tokoh-tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, Presiden juga menjanjikan tentang reformasi Polri secara menyeluruh. Bukan hanya itu, Presiden juga akhirnya menindaklanjuti itu dengan membentuk suatu penasihat khusus. Penasihat khusus bidang Kaptipmas dan reformasi Polri yang diisi oleh Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri. Artinya di sisi ini pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, inline sejalan dengan tuntutan masyarakat maupun kelompok sipil bahwa perlu atau sangat mendesak dilakukan reformasi Polri. Dalam hal ini meningkatkan profesionalitas, dalam hal ini meningkatkan kapabilitas-kapasitas, dan juga meningkatkan peran Polri, karena arus besar masyarakat melihat kepercayaan masyarakat terhadap Polri akhir-akhir ini cenderung menurun. Nah, ini justru yang terjadi, tiba-tiba ada demonstrasi anti reformasi Polri. Pertanyaannya, ini masyarakat dari kelompok mana ya? Akal sehat kita sebagai rakyat berpikir, jangan-jangan ini dimobilisasi oleh kelompok status quo di internal Polri. Kita tidak menuduh, kita tidak boleh suudzon, tapi akal sehat kita dibenturkan dengan suatu fakta dan logika. Mungkin nggak sih ada masyarakat Indonesia yang menolak perbaikan kinerja Polri? Saya kira nggak mungkin. Tapi kenyataannya ada demonstrasi. Sahabat Indonesia, Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memang mendapatkan banyak sorotan. Bukan hanya kasus Sambo, kemudian kasus Teddy Minahasa, kemudian kasus polisi membunuh polisi di Solok, Sumatera Barat. Ada lagi polisi membunuh polisi di Gili Trawangan NTB, dan banyak kasus-kasus polisi. Bahkan sekarang
di media sosial ramai ada informasi dugaan perselingkuhan Jenderal Polisi Bintang 2 yang sangat populer dengan seorang polisi wanita yang berpangkat kompol. Ini sedang ramai. Artinya harus kita akui sedang ada masalah di kepolisian. Belum lagi kemarin beberapa orang membuat narasi tentang dugaan adanya parcok. Parcok ini tidak identik dengan Polri, tapi adalah gerakan orang-orang yang melakukan langkah-langkah politis untuk mendukung kelompok tertentu. Parcok, Partai Coklat. Ini menjadi narasi publik yang terus diulang-ulang dan ini yang membuat luka di masyarakat bahwa polisi dianggap tidak proper menjalankan tugasnya sebagai melayani masyarakat, kemudian melindungi masyarakat, kemudian juga menjaga kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi hanya digunakan sebagai alat kekuasaan, itu yang dipersepsikan masyarakat saat ini. Sebagai contoh, kasus-kasus judi online. Ditangkap beberapa orang, tapi manakala terbentur gambar satu nama yang terafiliasi dengan kekuatan rezim terdahulu, tidak ada follow up-nya, tidak ada progresnya. Kemudian tentang pagar laut yang menghebohkan itu, pagar laut yang sekian atau hampir 30 km itu benar-benar membuat kita, perasaan kita sebagai masyarakat ambiar. Laut dikapling-kapling. Tidak mungkin pemagaran laut dilakukan oleh peri laut atau putri duyung. Pasti oleh kelompok-kelompok tertentu yang dengan pembiayaan yang tertentu, karena sudah pasti itu meliputi oligarki yang sangat besar, karena itu berkaitan dengan pengkaplingan laut. Dan ini relevan dengan apa yang dikatakan oleh Kepala BPN Menteri Agraria bahwa ada penerbitan sertifikat di atas laut 269 sekian yang dibatalkan. Kemudian masalah ini kasusnya diselidiki oleh polisi. Bagaimana kabarnya sampai sekarang? Yang ditersangkakan, yang menjadi tumbal hanya seorang kepala desa Kohot yang bernama Arsin, dan sekarang pun sudah dilepaskan. Apakah masuk akal seorang kepala desa bisa memagari laut sepanjang 30 km? Itu menyangkut 16 desa, masa yang bertanggung jawab hanya satu kepala desa? Kita menduga ada permainan, ada backup dari kelompok tertentu, dan akhirnya sampai detik ini kasusnya lenyap. Ini contoh-contoh kecil catatan tentang kinerja kepolisian. Banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya saya mendukung langkah Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi Polri. Konon sekarang sedang dibentuk Komite Nasional Reformasi Polri. Bahkan digadang-gadang tokoh bangsa kita, Profesor Mahfud MD akan jadi ketua, katanya begitu, meskipun belum diklarifikasi oleh istana. Terus berarti ada arus besar dari masyarakat, mayoritas, dan dari pemerintah, dan dari para senior-senior Polri untuk bersetuju. Kita semua mempunyai gawe bersama untuk memperbaiki kinerja Polri, untuk melakukan reformasi Polri plus reposisi Polri agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Polri sebagai apa. Polri itu adalah alat kekuasaan negara, bukan alat kekuasaan dari pemerintah. Ini yang harus digarisbawahi. Apakah polisi tetap independen langsung di bawah presiden seperti sekarang, atau polisi akan di bawah
kementerian tertentu, terserah Komite Reformasi Polri yang sebaiknya seperti apa. Tapi apapun yang akan diputuskan oleh Komite Reformasi Polri, yang mungkin juga Pak Ahmad Doviri terlibat di sana, itu pasti diharapkan untuk memperbaiki kinerja Polri. Kalau reformasi Polri yang nanti itu akan dilakukan berujung penggantian pimpinan Polri sekarang, apa salahnya? Toh kenyataannya Pak Kapolri yang sekarang, Pak Listio Sigit Prabowo, sudah 4,5 tahun lebih menjabat jadi Kapolri. Sudah cukup luar biasa, cukuplah pengabdian beliau. Perlu ada penyegaran, perlu ada regenerasi. Wajar-wajar saja. Menurut saya di era reformasi ini, Pak Listio Sigit termasuk Kapolri yang cukup lama, lebih dari 4 tahun, ini luar biasa. Tidak ada jabatan yang permanen. Pasti ada waktunya akan diganti oleh penerusnya. Nah, ada lagi persepsi publik bahwa ini persepsi ya. Persepsi itu bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataan, tapi itulah persepsi kolektif masyarakat bahwa seolah-olah polisi sekarang masih dikendalikan oleh kekuatan penguasa masa lalu. Ini persepsi. Nah, ini yang sedang diperbaiki oleh Presiden Prabowo dengan cara yang sangat hati-hati, terukur, dan sangat elegan. Dan reformasi Polri ini didukung oleh DPR juga. Artinya, saya hakul yakin mayoritas rakyat Indonesia mendukung langkah pemerintah itu melakukan reformasi Polri agar Polri lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya, kalau ada demonstrasi anti reformasi Polri ini siapa yang menggerakkan? Ini siapa ini orang-orangnya? Meskipun mereka punya hak untuk bersuara karena itu dijamin oleh konstitusi, tapi seolah-olah ini kan menabrak arus besar gitu. Akhirnya kita mempunyai persepsi, oh jangan-jangan demonstrasi anti reformasi Polri ini digerakkan oleh status quo di internal Polri. Ini masih dugaan. Itu yang terjadi. Sahabat Indonesia, saya ingin mengajak Anda, kita mendukung. Kita harus menyelamatkan institusi Polri. Negara tanpa polisi akan chaos. Kita membutuhkan Polri, kita mencintai Polri, kita ingin Polri sesuai dengan marwah dan martabatnya serta fungsinya untuk serve and protect serta menjaga kamtipmas kita, karena kita tahu rakyat membutuhkan Polri yang baik. Tragedi-tragedi masa lalu seperti Cicak versus Buaya Jilid 1, Cicak versus Buaya Jilid 2, dan kemudian kasus Teddy Minahasa, kasus Freddy Sambo, kasus polisi bunuh polisi, kasus polisi membekengi tambang, polisi ini, polisi itu harus menjadi bagian masa lalu yang harus diperbaiki oleh polisi kita di masa-masa depan. Apakah ada insan polisi yang bisa kita harapkan untuk menjalankan reformasi Polri? Saya hakul yakin banyak sumber daya manusia di Polri yang hebat-hebat, yang mempunyai integritas, yang ingin menegakkan marwah dan kehormatan institusi Polri seperti yang diharapkan oleh almarhum Jenderal Hugeng waktu itu. Jadi saya kira kita harus optimis. Kita senyumin saja kelompok-kelompok yang melakukan demonstrasi anti reformasi Polri. Kita tahu agendanya apa, itu hak mereka untuk bersuara, meskipun kita ya senyumin saja. Karena kita tahu siapa yang menggerakkan mereka. Sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.